Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesiaku. Halo, bertemu lagi di channel NS Geopol, channel yang membahas seputar baik itu tentang geografi maupun tentang politik, yang semoga bisa memenuhi pengetahuan Anda mengenai dua hal tersebut. Kalau tidak keberatan, mohon tekan tombol like dan subscribe karena langkah sederhana ini akan membantu channel kami akan dapat berkembang. Di kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan mendengarkan pembahasan mengenai pasangan Capres dan Cawapres peserta pemilu 2024, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Seperti kita ketahui, Bapak Anies Rashid Baswedan diusung oleh Partai Nasdem, sementara Bapak Muhaimin Iskandar itu diusung oleh Partai PKB. Direktur Parameter Politik Indonesia, yaitu Adi Prayitno, menyebut bahwa bergabungnya Ketua Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar menjadi pendamping Anies Baswedan tidak terlalu menjanjikan kenaikan elektabilitas. Bahkan Adi mengatakan bahwa pemilih dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU tidak secara keseluruhan mendukung Muhaimin Iskandar atau Caimin. Yang pertama, karena elektabilitas Muhaimin itu rendah. Jadi kalau duet ini tidak akan bisa diharapkan untuk menaikkan elektabilitas, menjadi bahwa ini menjadi beban Anies Baswedan untuk menaikkan elektabilitasnya. Sementara itu memang sih PKB memiliki suara yang meyakinkan khususnya di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan ini dapat mengkonsolidasi kekuatan politik dari masyarakat Nadlin. Namun tidak semua masyarakat NU mau memilih Caimin sebagai pemimpinnya di pemerintahan. Contohnya adalah hasil suara pemilu legislatif 2019 lalu, di mana suara pemilih PKB hanya sebesar 9,6%, tetapi suara pemilih Muhaimin Iskandar hanya mencapai 1-2% saja. Artinya ini mengisyaratkan bahwa adanya jarak yang jauh suara pemilih PKB dengan suara Muhaimin. Apalagi pemilih PKB diajak atau dipaksa memilih Anies yang secara ideologi politik berbeda. Karena seperti kita tahu, Bapak Anies Baswedan itu erat dengan politik identitas, di mana yang itu sangat bertolak belakang dengan mayoritas warga NU yang mereka sangat menjunjung tinggi toleransi, berbeda dengan apa yang dimainkan oleh Bapak Anies waktu pilkada di Jakarta lalu. Setidaknya begitu ulasan dari banyak pengamat politik. Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa semuanya bisa terjadi dalam kontestasi politik. Adi menerangkan bahwa Caimin memiliki PR besar dalam masa menuju pemilihan untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik masyarakat NU. Ada sekitar 56% masyarakat yang mengaku dekat atau menjadi bagian dari NU, tetapi PKB hanya memiliki suara 9,6%-nya saja pada tahun 2019. Artinya ada 45% orang yang tidak memilih PKB. Maksudnya 45% orang NU yang tidak memilih PKB. Ini menjadi PR besar tentunya. Dan secara bersama mayoritas orang NU lebih memilih Ganjar Pranowo. Sebagian memilih Prabowo meskipun itu tidak banyak, dan mungkin sebagian kecilnya akan memilih Anies. Kalau Muhaimin mampu menggalang kekuatan politik NU, kekuatan PKB menjadi dukungan politik yang besar bagi duet Anies dan Muhaimin. Sebelumnya Bapak Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah mendeklarasikan diri sebagai pasangan calon presiden. Berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW PKB Provinsi Jatim, deklarasi ini diselenggarakan di Hotel Majapahit, Surabaya. Ya. Sementara itu, Sekjen DPP Partai PKB yaitu Syaiful Huda mengatakan deklarasi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres dan Cawapres akan dilakukan secara sederhana karena
ia menyebutkan deklarasi akan dihadiri sejumlah pimpinan dan kader dari Partai PKB dan Partai Nasdem. Sementara PKS sendiri disebut-sebut tetap mendukung Anies, namun belum tentu mendukung Caimin sebagai wapres. Jadi kita tunggu saja hasilnya, apakah PKS akan tetap ada di gerbong Nasdem dan PKB. Meskipun tidak, tetap saja Nasdem dan PKB tetap dapat maju untuk mencalonkan Anies dan Caimin sebagai pasangan capres-cawapres untuk pemilu 2024. Ya, semoga kita doakan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, siapapun pemilihnya. Saya berharap tetap damai, tetap tentram Indonesiaku, dan akan maju menjadi macan Asia, akan maju menjadi negara yang disegani oleh dunia internasional karena kita sudah memiliki DNA tersebut. Oke, sekian informasi dari kami, semoga mencerahkan pandangan Anda. Bila berkenan, mohon bantuannya agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara tekan like dan subscribe, serta bagikan ke rekan Anda yang Anda pikir perlu tahu mengenai informasi ini, karena hal simple itu akan sangat berdampak besar bagi perkembangan channel ini ke depannya. Semoga Anda semua yang menyaksikan atau mendengarkan channel NS Geopol ini diberkahi dengan kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah ruah. Semoga karir yang Anda miliki, untuk Anda yang sedang bekerja sebagai karyawan atau sebagai memimpin perusahaan, bisa melejit, pemasukan bertambah, bisnis Anda yang berwirausaha bisa maju berkembang, dan bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan, menyelesaikan studinya supaya dilancarkan semua prosesnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami NS Geopol. Salam cinta 1 NKRI Indonesia Jaya.